uang dari customer. Sekarang sebaliknya, kita yang harus bayar untuk yang pertama. Di sini kita mau bayar supplier. Tadi yang saya tanya Jesslyn itu kan tentang pembelian barang dagangan. Nah, ini kita mau tanggung jawab tadi sudah beli barang dagangan. Sekarang di poin keempat ini kita mau lunasin barang dagangan kita tadi. Berarti nomor 4 itu ada hubungannya transaksi dengan nomor berapa? Shirley Sulistyo. Halo Share. Nomor 4 ini kalau kita bicara hutang usaha, berarti harus lihat poin nomor berapa? Ada hubungannya dengan nomor? Nomor 2, Bu. Iya. Nomor 2 tadi kita beli barang dagangan secara kredit. Karena kita kredit muncul hutang usaha berapa Share? 425. Nah, 425 ya. Di sini ceritanya kok bisa 435? Ada hutang-hutang usaha bawaan yang dulu-dulunya. Kalau kita lihat di neracanya, ada hutang usaha juga 40.000. Ini kan nggak tahu kita dulu beli kreditnya kapan ya. Jadi selain bayar yang tadi nomor 2, juga bayar yang tahun-tahun lalunya, intinya adalah 435. Nah, kita dapat diskon, kita dapat potongan pembelian 5.000. Sehingga hutangnya harusnya 435 dikurangi 5.000, berarti kita hanya tinggal bayar 430.000 saja. Di nomor 4 ini, selain membayar hutang usaha, kita juga membayar biaya operasional. Biaya operasional itu bisa dibayangkan kalau kita adalah toko, ya seperti sewa gedung tokonya, bayar gaji pegawainya, bayar listrik, teleponnya, dan sebagainya. Nah, kita buat jurnalnya. Hutang, kalau di akuntansi, hutang itu saldo normal di kredit. Jika kita mau melunasinya, berarti hutangnya berkurang. Hutang berkurang, letakkan sebelah di debit. Kemudian, potongan pembelian itu letakkan di sebelah kredit ya. Supaya kalau kita baca, hutangnya 435 dikurangi 5, nanti kita keluar uang kasnya jauh lebih rendah. Nah, jangan lupa juga di sini mengandung 2 jurnal. Selain membayar hutang usaha yang dapat potongan pembelian tadi, di sini di nomor 4 kita juga mencatat biaya operasional. Debitnya adalah biaya operasional, boleh juga beban operasional, kemudian kreditnya adalah kas. 430 ditambah 120, berarti uang kas yang kita keluarkan 550.000. Ada pertanyaan slide ini? Jurnal transaksi nomor 1 sampai 4. Saya, Bu, Sofia. Siapa ini? Sofia, Soft, Bu. ya. Apa Soft? Ya. Ini pakai ini ya, Bu ya, periodik ya, nggak pakai perpetual. Iya. Di sini kita bisa lihat dari transaksi nomor 2-nya ya. Pembelian. Kalau andai kata ini menggunakan perpetual, kan tidak boleh tulis pembelian. Kalau perpetual harus barang dagangannya ya. Betul sekali. Kemudian kita juga bisa lihat dari transaksi nomor 4. Di sini kita kenal akun purchase discount atau potongan pembelian. Kalau misalnya menggunakan perpetual, kan tidak boleh ada akun itu. Harusnya langsung barang dagangan begitu ya. Nah, kenapa Sof? Di sini kok kita menggunakan yang metode periodik? Karena nanti kita mau mengenal lebih dalam pembedaan harga pokok penjualan dengan metode yang biasa sama yang metode cicilan. Kalau misalnya yang menggunakan metode perpetual, kalau kalian ingat, pada akhir periode, metode perpetual itu tidak perlu lagi melakukan jurnal penyesuaian untuk mencari harga pokok penjualan atau cost of goods sold-nya. Nah, sedangkan di sini kita butuh mengetahui perbedaan cara menghitungnya harga pokok penjualan itu tadi. Sehingga kita menggunakannya yang metode periodik, biar bisa menggunakan rumus. Oke, Bu, terima kasih. Terima kasih juga pertanyaannya. Nah, selanjutnya di sini nomor 5 ya. Di nomor 5, kita melakukan penyesuaian untuk mencatat HPP. HPP yang penjualan cicilan loh ini, bukan yang tadi yang penjualan biasa, yang saya tadi bisa bilang bisa menggunakan rumus itu bukan. Ini yang penjualan cicilan. Nah, di sini penjualan cicilannya kita kasih nama, ingat, cost of goods sold atau COGS atau harga pokok penjualan itu kita letakkan selalu di sebelah debit. Terus di kreditnya ini adalah nama akun barang dagangannya sih sebenarnya.
Kita kasih nama pengiriman atas penjualan cicilan. Kita coba cross check sebentar ya. HPP-nya di sini 90.000. Apakah kalian masih ingat penjualan cicilannya tadi harga jualnya dijual senilai berapa? Coba diingat-ingat. Kalau di sini HPP-nya saja 150 90.000. bukan, Bu? Nah, coba kita kembali ke slide sebelumnya. Betul sekali, penjualan cicilannya adalah 150.000. Jadi nanti di sini tuh ceritanya kita settingnya laba. Makanya nama metodenya tadi kita mau menghitung laba kotor. Penjualan cicilannya 150.000, kemudian harga pokok penjualannya 90.000. Bagus, jawabannya benar. Kita hitung di sini 60.000-nya dapat dari mana? Ya tadi yang kalian jawab itu. Penjualan cicilannya 150.000. Kemudian harga pokok penjualan cicilannya 90.000. 150.000 dikurangi 90.000 itu berarti 60.000. Nah, kita ingat metode yang minggu lalu itu ada 2 metode. Salah satunya itu yang menggunakan proporsi yang tidak boleh mengakui labanya secara langsung. Sama, itu yang kita gunakan hari ini. Jadi kita menggunakan yang minggu lalu itu kita sebut ada A, ada B. Ini tuh yang B, yang metode proporsi penagihan. Sehingga kita harus hitung dulu di sini persentase labanya. Persentase laba rumusnya sama seperti minggu lalu. Laba dibagi dengan harga jual. Labanya tadi 60.000 diperoleh dari 150.000 dikurangi dengan 90. Kemudian kita bagi dengan harga jual ya. Jadi 60.000 dibagi dengan 150.000 hasilnya adalah 40%. Kita mau catat dulu sementara menggunakan akun hutang yang kita sebut dengan laba kotor yang ditangguhkan. Kenapa disebut laba kotor yang ditangguhkan? Karena nanti kita mengakuinya pelan-pelan seperti minggu lalu pakai proporsi penagihan, yaitu proporsinya nanti 40% dari setiap uang kas yang sudah kita terima. Di sini penjualan cicilannya 150.000, kemudian tadi harga pokok penjualannya 90.000. Ingat, penjualan cicilan itu jurnalnya di sebelah kredit, oleh karena itu kita debitkan di sini. Harga pokok penjualan tadi ingat sebelah debit, oleh karena itu kita lawan kreditkan di sini. Supaya selisihnya bisa kita catat di sebelah kredit 60.000 diberi nama laba kotor yang ditangguhkan atas penjualan cicilan. Laba kotor yang ditangguhkan atas penjualan cicilan ini harus diberi tahun karena nanti bakal tercampur dengan penjualan-penjualan tahun lalunya. Terus yang perlu kita ketahui lagi adalah laba kotor yang ditangguhkan ini adalah akun kewajiban. Karena ini adalah akun kewajiban, liability, maka kalau muncul saldo normalnya bertambah di sebelah kredit. Ada pertanyaan sampai nomor 5 dan 6? Kita lanjut nomor 7. Nah, kalau tadi kita mencatat laba kotor yang ditangguhkan, di nomor 7 ini kita mencatat laba kotor yang berhasil direalisasi. Yang direalisasi itu biasanya kita ambil patokannya dari uang kas yang sudah masuk ke perusahaan. Makanya di sini dikatakan laba kotor yang direalisasi dari penagihan piutang. Penagihan piutang itu kan artinya piutang sudah cair jadi uang kas. Kenapa di sini persentasenya berbeda-beda? Ada yang tahun 2020 40%, 2019 38, dan 2018 35. Yaitu disesuaikan dengan persentase laba masing-masing penjualan cicilan pada masing-masing tahun. Kalau yang tadi baru saja kita bahas, yaitu kita sekarang berada pada tahun 2020, di nomor 6, kita sudah hitung tahun 2020 itu laba kita 40%. Kalau kita ingin tahu data tahun-tahun lalunya, yaitu 2019 dan 2018, itu tadi sudah kita hitung sebelum masuk ke jurnal, di sini tadi ya, di catatan di bawah neraca. Yang tahun 2019 38%, yang tahun 2018 berarti 35%. Kemudian, kita kalikan angka ini dengan angka yang mana? Kita kalikan 40, 38, 35 itu dengan uang kas hasil realisasi penagihan piutang. Nah,
Penagihan piutang itu bisa kita peroleh dari transaksi nomor berapa? Anjali? Anjali, kita bisa tahu penagihan piutang dari customer dari transaksi nomor berapa? Nomor 3, Bu. Maaf, putus-putus, Bu. Ya, Nomor 3. nomor 3. Kita coba lihat nomor 3. Nomor 3 di sini tahun 2020-nya sebesar berapa, Anjali? 80. Kalau tahun 2019-nya sebesar? 40. Kalau tahun 2018-nya sebesar? 15.000. Nah, diingat-ingat ya, 80, 40, dan 15. Kita pindahkan ke nomor 7, betul sekali. 80.000, 40.000, dan 15.000 itu dari transaksi nomor 3. Terima kasih, Anjali. Nah, kita hitung masing-masing. 32, 15, 200, dan 52, 50. Kita buat jurnal realisasi labanya. Laba kotor yang ditangguhkan tadi sebelah kredit, kita debit. Kemudian masukkan ke dalam laba kotor yang direalisasi. Jadi laba kotor yang ditangguhkan di debit, masukkan kreditnya laba kotor yang direalisasi. Kita gabung jadi satu, tahun 2018 tambah 19 tambah 20, jadinya 52.450. Silakan jika ada pertanyaan sampai nomor 7 ini, silakan ditanyakan dulu. Bu, saya mau tanya. Ya boleh. Siapa ini? Arneta. Arnita, Ya. yang nomor 5 sama 6, yang nomor 5 HPP-nya di debit, kok nomor 6 HPP-nya jadi di kredit, kenapa, Bu? Oh, nomor 5 itu kita memunculkan HPP pertama kali. Karena HPP itu beban pokok penjualan, itu beban di akuntansi pasti letaknya sebelah debit. Yang di nomor 6 itu, yang tadi sudah normal, debit, kita itu pindahkan ke kredit. Supaya bisa tahu selisihnya antara penjualan dan harga pokok masuk ke dalam laba kotor yang ditangguhkan itu tadi.